Tentu tahun 2010 kita tidak akan bisa kembali lagi, saudara. Untuk itu, di tahun yang baru ini, marilah kita berjalan menurut waktu Tuhan, seiring dengan waktu Tuhan, karena waktu tidak pernah akan kembali lagi, saudara. Untuk itu, saya ingin membacakan satu puisi untuk saudara sebelum saya bersaksi. Waktu. Tidak ada siapapun yang mampu menghentikanku. Aku berjalan dengan ritme yang sudah baku. Ada yang menafsirkan jalanku terburu-buru. Ada pula yang menganggap aku bagaikan es beku. Aku berada di antara tangis dan tawa. Bagiku, semua usia dan satra tidak ada yang istimewa. Eksistensi dan karya nyata akan ikut terbawa. Siapa yang berdiam diri pasti akan kecewa. Telah sekian lama kalian hidup bersamaku. Maju mundurmu selalu bersama denganku. Terbeban dan bersatu selalu menjadi dambaanku. Keluarga yang berdoa tidak lepas dari perjalananku. Siapa yang berhenti akan tertinggal olehku. Mundur satu detik pun aku tidak mampu. Rem tidak diciptakan Elohim dalam hidupku. Hari ini aku menggandengmu dengan harapan. Kalian terbeban dalam keluarga yang berdoa bagi masa depan. Keluarga yang berdoa harus makin maju dengan persiapan. Kesombongan akan terhempas dalam luapan. Aku akan terus berlari tanpa henti. Mari, ku gapai mencari jiwa sebelum mati. Hujan badai disertai api, jangan mengubah hati. Bersatu dan maju bersamaku tanpa terlewati. Amin. Mari saudara, saya ajak buka kitab Yesaya, saudara. Kitab Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Namun engkau, hai Israel, hambaku Yakub, yang sudah aku pilih, benih sahabatku Abraham, yang telah aku teguhkan dari ujung-ujung bumi, dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya, dan aku berkata kepadamu, kamulah hambaku, aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Jangan takut, karena aku bersamamu. Jangan memandang sekitar, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Amin. Saudaraku yang terkasih, bagaimana perjalanan kehidupan saya sepanjang perjalanan pelayanan saya dari awal hingga saat ini, bagaimana saya tetap masih bertahan, saudara. Saya ini Kristen sejak kecil, saudara. Tapi walaupun saya Kristen sejak kecil, saya belum pernah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, saudara. Karena perkataan saya itu perkataan yang sia-sia, saudara. Setiap kali saya ditanya orang, Priscilla mau kemana? Saya pasti akan menjawab, mau mejeng, mau cari cowok. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau orang yang belum kenal baik dengan saya, belum pernah bergaul
dengan saya, mereka pasti akan menganggap saya ini wanita murahan, wanita gampangan, saudara. Sehingga hidup saya tidak tertib, saudara. Saya suka ngerjain orang, saudara. Kalau saya berkata yang tidak benar, mereka percaya, saudara. Tetapi ketika saya berbicara serius, mereka justru tidak percaya, saudara. Dan perkataan dan pakaian yang saya gunakan itu pakaian yang metal. Dulu saya metal, saudara. Sehingga teman-teman saya memanggil dukun, ibu dukun. Sampai saat ini geng saya itu kalau manggil saya dukun gitu. Nah, sehingga hidup saya ini tidak tertib, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih, walaupun kehidupan saya dulunya penuh dengan hura-hura, saudara, saya percaya satu hal, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya itu tidak ada sesuatu yang kebetulan, saudara. Semua itu sudah direncana dan sudah diatur oleh Elohim, saudara. Dan orang-orang menganggap saya ini tidak mungkin, saudara. Tetapi justru orang-orang yang menganggap saya ini tidak mungkin bisa berubah, ternyata Tuhan punya rencana buat kehidupan saya, saudara. Dan justru rencana Tuhan buat kehidupan saya itu jauh ke depan, saudara. Belum sempat saya memikirkan rencana Tuhan di dalam kehidupan saya, saudara. Dan saya yakin, saudaraku yang terkasih, bila Tuhan sudah mengubah kehidupan saya, maka Tuhan pasti akan memampukan saya, saudara. Saya pegang janji Tuhan, saudara. Di dalam kitab Lukas 1 ayat yang ke-37, di situ dikatakan bersama dengan Elohim tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Sehingga saya seperti sekarang ini, saudaraku yang terkasih, ini bukan karena saya bisa, saudara. Bukan karena saya pandai, saudara. Tidak, saudara. Jujur saya katakan pada malam hari ini di depan saudara, kalau saya ini sebenarnya tidak bisa berbicara di depan orang banyak seperti ini, saudara. Pasti gemetar, saudara dengar yang suara saya pasti gemetar, saudara. Saya tidak pede, saudara. Takut, saudara, takut gak bisa, takut, aduh si Priscilla gak bisa ngomong gitu, saudara. Tetapi karena roh Tuhan, amin, dan dibawa Tuhan, amin, yang menyertai saya, saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah mengubah kehidupan saya, maka Tuhan akan memampukan saya, saudara. Amin, amin. Dan saudaraku yang terkasih, perubahan saya ini bukan suatu kebetulan juga, saudara. Karena memang Tuhan sudah memilih kehidupan saya, saudara. Dan yang terpenting, saudara, saya harus membuktikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, saudara. Karena banyak yang tidak percaya. Mana mungkin Priscilla berubah? Saya yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang, saudara. Tapi Tuhan memperhitungkan kehidupan saya, saudara. Malah ada pendeta, saudara, gembala sidang, masih dekat hubungannya dengan saya, family, saudara. Dia mengatakan kepada Pak Yakub, Pak Yakub, lu dibohongin sama si Priscilla aja. Lu kan di Jawa, Priscilla di Jakarta. Mana mungkin Priscilla berubah? Pasti bohong. Saya sampai menangis, saudara. Saya sampai pengen hajar itu pendeta, saudara. Saya katakan kepada Pak Yakub, bukankah gereja itu sebagai bengkel manusia? Kalau saya salah, kenapa pendeta itu tidak bisa mempertobatkan saya? Saat itu, saudara, Pak Yakub berkhotbah di gereja tersebut, saudara. Saat Pak Yakub khotbah, saya menangis, saudara. Saya ingin hajar itu pendeta. Tetapi Pak Yakub berkata apa? Diam, saudara. Nah, dari situ, saudara, saya terpacu, saya harus berubah. Saya harus lebih dari pendeta itu. Amen. Dan saya harus lebih bisa dipakai pendeta. Amen. Dari pendeta itu, saudara. Akhirnya, saudaraku yang terkasih, dengan support dari Pak Yakub, saya kemudian kuliah S2, saudara. Itu pun masih dicela orang, saudaraku yang terkasih. Paling Priscilla hanya bertahan 3 bulan. Habis itu pasti dia keluar dan kembali hidup dengan penuh hura-hura.
tapi saya tetap bertahan, saudara. Kalau bukan karena Roh Kudus, tentu saya tidak tahan, saudara. Nah, singkat cerita, setelah saya lulus, saya diminta untuk berkhotbah pertama kali itu di Muara Karang, di ibadah raya, saudara, di GSJA. Awalnya setiap kali saya diminta khotbah, selalu saya tolak, saudara. Karena saya takut. Saya sekolah teologi bukan untuk berkhotbah, saudara. Tetapi Pak Yakub dan teman saya Aina, dia memberi banyak nasihat kepada saya. Banyak pendeta minta khotbah, tetapi tidak pernah dapat. Nah, kamu yang tidak pernah minta khotbah, bahkan diminta untuk khotbah, kamu tolak. Apabila kamu tolak terus jalan Tuhan, maka Tuhan akan menutup jalan kamu dan Tuhan tidak pernah membuka pintu itu lagi. Ingat itu yang diperkatakan oleh Pak Yakub dengan Aina. Nah, itu saudaraku yang terkasih, akhirnya saya dengan rasa takut, dengan rasa gemetar, ketika ada gereja yang meminta saya untuk berkhotbah, saya terima. Tetapi mulut saya ini gemetar, saudara. Setelah selesai berkhotbah, saya duduk, saya ngomel sama Tuhan. Tuhan, jangan lu panggil gua lagi, Tuhan. Aku nggak sanggup lagi, Tuhan. Kenapa Tuhan mempermalukan saya? Saya kenapa nggak bisa berkata-kata lancar, tapi saya gemetar. Tetapi kemudian saya diberi hikmat oleh Tuhan, saudara. Walaupun kamu gemetar, kan bisa bersuara. Dari situ, saudara, oh iya ya Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Walaupun saya penuh dengan gemetar, tetapi saya buktinya bisa selesai berkhotbah. Dan kemudian ketika salaman, Priscilla, khotbah kamu sangat luar biasa. Haleluya, saudara. Sejak saat itu, saudara, saya kelilingan khotbah sampai karena saya mentang-mentang dianggapnya adiknya Pak Yakub, di sananya saya udah senior, saudara. Saya kelilingan pertama kali itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, 2 minggu lamanya kelilingan, saudara. Sampai saya bilangin sama teman saya, Pak Marsudi, lu kalau gue khotbah, lu jangan liatin mata gue ya, gue bisa blank gitu, saudara. Dan kemudian, saudara, pada tahun 2002 saya mendapat kesempatan untuk school prophetic di Muar, Malaysia, saudara. Ini pun saya mendapatkan dengan mujizat dari Tuhan, saudara. Saya yang baru pertama kali bertumbuh, kemudian saya diberi kesempatan untuk school prophetic di Muar yang sangat terkenal, saudara. Pastor Jonathan David, saudara. Itu pun saya diberi free, gratis, yang saat itu harus membayar $200, tapi saya diberikan free. Dan itu diikuti oleh berbagai negara, saudara. Padahal saya tidak, Inggrisnya saya aja itu belepotan, saudara. Tapi saya diberi kesempatan ini semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Dan kemudian, saudara, pada bulan Oktober 2003, saya bersama Pak Yakub dan Aina mempunyai niat membuka renungan harian Yesua, saudara. Dalam waktu Oktober, November, Desember harus sudah tersebar. Jadi selama 1 bulan November itu saya mensosialisasikan ke berbagai gereja-gereja sampai muncar Banyuwangi, saudara. Kalau kami ingin menerbitkan renungan harian Yesua, dan maka penerbitan perdana itu awal Januari 2004, saudara. Nah, kemudian saya juga dipercaya sebagai sekretaris kaum wanita GSJA, saudara. Dan sampai sekarang ini saya dipercaya sebagai gembala Persekutuan Doa Kasih Karunia. Saudaraku yang terkasih, apa yang saya hadapi di dalam pelayanan saya itu jatuh bangun, saudara. Karena saya seorang wanita yang dikelilingi oleh kaum bapak-bapak. Saya hanya sendirian wanitanya, saudara. Ada yang mengatakan, Priscilla, kok kamu bertahan sih perempuan sendirian di PDKK? Kemudian saya hanya menjawab, karena saya terbeban dengan PDKK. Walaupun saya seorang wanita, tetapi kalian tetap mendukung saya. Dan tentu ini banyak pergunjingan. Sampai ada suatu hamba Tuhan berbicara kepada Sonya, kamu jangan main sama Priscilla.
Priscilla itu nggak benar. Terus saya bilang sama Sonya, kamu kan udah sering nginap di rumah saya. Tentu kamu ini tahu bagaimana kehidupan pribadi saya dan kehidupan keluarga saya. Nah, orang yang ngomong itu belum pernah ke rumah saya, belum pernah bergaul dengan saya. Kenapa dia bisa-bisanya berbicara seperti itu? Tetapi puji Tuhan, Sonya yang sebagai teman pelayanan dekat saya, dia percaya dengan kehidupan saya, saudara. Nah, itulah saudaraku yang terkasih, kisah perjalanan saya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya mampu bertahan sampai sekarang, saudara? Saya akui bahwa pelayanan itu tidak mudah, saudara. Sempat di tengah pelayanan saya mau mundur, saudara. Saya ini seorang wanita tidak pede, tidak mampu, stres, saya menangis, semua campur aduk, saudara. Saya pernah, udah dah, aku nggak mau melayani karena memang aku nggak bisa. Tetapi orang-orang yang di sekitar saya memberi dukungan, support kepada saya. Dan saya pernah melarikan diri ke Amerika, saudara. Dengan maksud, setelah balik dari Amerika, saya tidak akan pelayanan lagi, saudara. Tetapi beberapa bulan, hampir setahun di Amerika, saya tidak betah. Saya harus kembali ke Indonesia karena saya rindu dengan pelayanan, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, begitu banyak perjalanan hidup saya yang jatuh bangun, tetapi kembali saya ingat janji Tuhan. Pertama kali Tuhan mengubah kehidupan saya diubah untuk menjadi hambanya, saudara. Saya diubah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui buku-buku literatur, melalui renungan harian Yesua. Saya diubahkan Tuhan agar saya merasakan penyertaan Tuhan, saudara. Nah, untuk tetap eksis dan bertahan, karena saya pegang satu hal, saya harus mempunyai sikap hati dan motivasi di dalam melayani dengan benar, saudara. Dan saya setiap ada permasalahan, saya selalu konsultasi dengan pembimbing rohani saya. Saya bertumpu kepada satu pembimbing rohani. Kenapa, saudara? Agar yang banyaknya pengajaran-pengajaran saya tidak tercemar dengan pengajaran-pengajaran. Jadi saya hanya bertumpu pada satu pembimbing rohani, saudara. Nah, Tuhan sanggup mengubah kehidupan saya. Tuhan juga sanggup mengubah kehidupan saudara. Amin, amin. Jadi jangan puas menjadi orang Kristen, saudara. Tetapi jadilah orang Kristen yang dapat membuat orang lain itu merasa heran di dalam kehidupan kita. Harapan saya di tahun 2011 ini, kita semakin giat melayani Tuhan, saudara. Amin, amin. Karena waktu terus berjalan, waktu yang lalu tidak akan pernah kembali. Pernah sempat saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, separuh hidup saya telah terbuang dengan sia-sia. Coba saya kembali 30 tahun yang lalu, tetapi tidak akan pernah kembali, saudara. Jadi untuk itu, saudara, memasuki tahun yang baru ini, 2011 ini, karena Ebenezer, artinya, saudara, sampai sekarang Yahweh masih menolong kita. Jadi untuk itu, saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita membuang waktu kita dengan sia-sia. Pergunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya.